Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kami selaku kelompok kedua yang akan menjelaskan tentang materi hukum agraria, pengertian, tujuan, asas-asas hukum agraria. Saya selaku pemateri pertama hanya sekilas untuk menjelaskan tentang pengertian hukum agraria. Adapun pengertian hukum agraria dalam arti sempit yaitu keseluruhan aturan yang mengatur tentang hak-hak penguasa atas permukaan bumi atau tanah, baik yang merupakan lembaga-lembaga maupun hukum hubungan-hubungan yang konkret. Pengertian hukum agraria dalam arti luas yaitu keseluruhan aturan yang mengatur tentang hak-hak penguasaan bumi, air, ruang, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Adapun pengertian hukum agraria menurut para ahli itu ada dua. Yang pertama yakni menurut Suedigno Mertokusumo adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengatur agraria. Yang kedua, menurut Bahsan Mustafa, kaidah hukum yang tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan yang tertulis lainnya yang dibuat oleh negara. Kaidah hukum yang tidak tertulis adalah hukum agraria dalam bentuk hukum adat agraria yang dibuat oleh masyarakat adat setempat dan yang bertumbuhan perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Adapun yang ketiga, menurut Swebekti dan R. Tidrosidibio, hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara maupun hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dan seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut. Di Harsono, hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu. Yang B ini menjelaskan tentang tujuan hukum agraria. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi bangsa Indonesia, khususnya rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Yang C menjelaskan tentang asas-asas hukum agraria. Di sini ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas kebangsaan, yang mana hal ini diatur dalam pasal 1 yang berbunyi seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia adalah termasuk karunia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi serta air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi. Yang keempat, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air termasuk pada ayat 4 dan 5 dalam pasal ini. B. Asas hak menguasai negara pasal 2 UU PA. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. C. Asas pengakuan hak ulayat pasal 3 UU PA. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat. D. Asas hukum agraria nasional berdasar hukum adat pasal UU PA. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. E. Asas fungsi sosial. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. F. Asas Landepom. Pasal 7. Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilik dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 10. Setiap orang dan badan hukum mempunyai hak atas tanah pertanian. Pada asasnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. G. Asas tata guna tanah. Pasal 13. Yang pertama, pemerintah berusaha agar usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa. 2. Pemerintah mencegah adanya usaha atau organisasi yang bersifat monopoli swasta. 3. Pemerintah berusaha mewujudkan kepastian dan jaminan sosial termasuk perburuhan dalam lapangan agraria. Pasal 14. 1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Pasal 15. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. H. Asas kepentingan umum. Pasal 18 UU PA. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. I. Asas pendaftaran tanah. Pasal 19 UU PA. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan materi agraria. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran